Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Monica Diswanto dengan NIM 22095-1115, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan cara penanganan kelahiran anak babi pada mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan dosen pengampu, Profesor Dr. Inengah Kertabesung MSI. Dalam video ini ada 3 topik utama yang akan dibahas, yaitu yang pertama kepentingan hidup babi, lalu yang kedua tanda-tanda kelahiran anak babi, dan yang ketiga adalah penanganan pasca kelahiran bagi anak babi. Yang pertama akan dibahas yaitu mengenai induk babi yang sedang bunting. Jadi masa kekuningan induk babi itu akan berlangsung sekitar 115 hari. Nah, jika ingin mengetahui kapan sih uh, induk yang hamil ini akan melahirkan, itu bisa dengan mencatat kapan induk babi tersebut dikawinkan, lalu ditambahkan 115 hari. Lalu induk babi yang akan melahirkan sebaiknya ditempatkan di dalam kandang terpisah, yaitu kandang khusus untuk melahirkan. Bila induk babi sudah pernah melahirkan sebelumnya, bisa ditempatkan 3-4 hari menjelang proses kelahiran. Namun, jika itu merupakan pengalaman pertama bagi induk babi, maka bisa ditempatkan 1 minggu menjelang melahirkan agar induk babi dapat lebih nyaman dan lebih beradaptasi sehingga proses kelahiran diharapkan lebih lancar nantinya. Selanjutnya akan dibahas mengenai tanda-tanda induk babi akan melahirkan. Jadi, di sini ada 3 stadium. Yang pertama adalah stadium persiapan. Di sini ciri-ciri induk babinya adalah perutnya sudah turun ke bawah, menyentuh lantai atau tanah, lalu urat daging di sekitar vulva itu mengendor, dengan vulvanya berwarna merah dan besar atau membengkak, lalu ambingnya keras dengan puting berwarna kebiruan, lalu juga didapati induk babi itu mengalami penurunan nafsu makan, lalu induk babi juga mulai mencari atau membuat sarang. Lalu air susu akan keluar jika puting susunya ditekan. Biasanya jika tanda ini sudah muncul, artinya 12 jam lagi induk babi tersebut akan melahirkan. Lalu yang kedua masuk ke stadium pembukaan, di mana di sini babi itu sudah mulai gelisah. Gelisahnya ditandai dengan menghendakkan kaki atau ekornya. Lalu induk babi didapati tidur berdiri. Di sini jika ada ciri-ciri seperti ini, maka kemungkinan 6 jam lagi akan melahirkan. Lalu di sini baby sudah tidak mau makan dan sering kencing atau urinasi. Jadi stadium pembukaan ini itu stadium di mana rahim itu mulai berkontraksi. Nah, kontraksi ini membuat posisi janin itu semakin ke belakang, mendekati daerah rahim, membuat perut itu semakin turun dan terlihat memanjang sehingga serviksnya itu terbuka. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga adalah stadium pelepasan. Di sini proses melahirkan itu bisa berlangsung 1-12 jam. Bila prosesnya berlangsung lebih dari 12 jam, maka dapat dipastikan induk babi tersebut mengalami adanya kelainan. Lalu pada saat kontraksi, janin itu akan terdorong keluar dan pastikan induk babi itu dalam keadaan berbaring pada saat melahirkan. Setelah selesai melahirkan, pisahkan sebentar anak dengan indukan untuk menghindari kanibalisme oleh induknya dan biarkan induknya beristirahat sebentar, lalu dibersihkan. Tanda proses melahirkan sudah selesai ditunjukkan oleh keluarnya plasenta. Jangan biarkan plasenta termakan karena akan membuat induk memunculkan sifat kanibalismenya. Cuplikan yang ada dalam video ini menunjukkan bahwa babi sedang bertingkah laku gelisah dengan menggesek-gesekkan moncongnya, juga menggesek-gesekkan badannya ke tembok. Hal ini menunjukkan bahwa waktu kelahiran sudah dekat. Dapat terlihat juga babi sedang membaringkan badannya di lantai. Sedangkan pada cuplikan video berikut terlihat bahwa babi sedang melakukan proses melahirkan dan sekaligus menyusui anak-anaknya yang sudah lahir.
Selanjutnya akan dibahas mengenai penanganan pertama pada anak bayi yang baru lahir. Jadi, pertama bersihkan selaput lendir agar pernafasan anak bayi ini bisa berjalan dengan lancar dan anak bayi tidak merasa kedinginan. Lalu yang kedua, potong tali pusar pada anak bayi. Sebenarnya tali pusar ini akan putus dengan sendirinya, namun kita bisa membantu dengan mengikat tali pusar 2,5 cm dari pangkal dengan seutas benang steril lalu dipotong. Lalu yang ketiga, biarkan anak bayi ini menyusu pada induknya agar anak bayi itu bisa mendapat susu, yang mengandung kolostrum tinggi sehingga, anak bayi ini memiliki pertahanan pasif yang diturunkan oleh induknya. Lalu, bila anak babi ini susah atau kesulitan bernafas, kita bisa membantu dengan memegang kedua kaki belakang dengan kepala mengarah ke bawah dan mengayunkan perlahan untuk mempercepat pelepasan atau pengeluaran cairan dari lubang hidung. Atau bisa mengurut pelan-pelan pada bagian dada dan menghisap keluar cairan dari lubang hidungnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perlakuan anak babi pasca kelahiran. Jadi yang pertama pastinya harus diberikan, susu, terutama susu babi karena memiliki kandungan kolostrum yang tinggi. Tingginya kolostrum ini bermanfaat untuk kekebalan tubuh pasif bagi anak babi dan juga, memudahkan penyerapan makanan. Lalu, kolostrum pada induk babi ini akan bertahan sampai 2 minggu, setelah itu kadarnya akan menurun. Nah, jika hal ini terjadi, anak babi itu bisa diberikan susu biasa agar mampu mengaktifkan kekebalannya secara mandiri. Kebutuhan susu per hari, setiap anak babi itu mencapai 0,5 liter dan mulai minggu ke-6 akan masuk, asupan makanan ke anak babinya. Lalu yang kedua adalah pemotongan ekor. Jadi untuk menghindari gigitan di ekor, eee pemotongan ekor ini diperlukan. Caranya cukup memotong 2/3 hingga 3/4 bagian ekor dan dianjurkan menggunakan benda tumpul karena, bisa lebih mengontrol atau mengurangi pendarahan. Lalu yang ketiga adalah pemotongan gigi. Jadi pemotongan gigi ini berfungsi untuk menghindari luka pada ambing induk. Karena bila ambing induk terluka, kemungkinan induk tidak mau menyusui. Lalu juga untuk menghindari luka, pada saat berebut puting susu atau pada saat bermain, karena luka bisa menjadi, jalan masuknya penyakit akibat mikroba. Lalu adapun cara pemotongan gigi, yaitu yang pertama, pegang kuat anak babi dengan satu tangan di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari, menekan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Lalu masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut, posisi belakang gigi jarum mendekati ujung lidah. Lalu dengan alat pemotong gigi atau alat pemotong kuku, potong gigi di atas gusi dan penting untuk menghindari pemotongan gigi sampai dasarnya, dan jangan membuat, sudut yang tajam atau, bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada, gusi dan lidah pada anak babi. Lalu yang keempat adalah pemotongan tali pusar. Sempat disebutkan tadi, tali pusar ini, bisa bisa terpotong sendiri, namun, kita juga bisa membantu. Dan tali pusar ini tidak diperlukan lagi setelah lahir dan, dipotong karena dapat menjadi sumber infeksi, karena dia terseret, sehingga memungkinkan masuknya mikroba dan menyebabkan penyakit. Lalu yang kelima adalah penyuntikan zat besi. Jadi, anak babi yang baru lahir ini memerlukan zat besi, terutama bagi anak-anak babi yang tidak, berkontak langsung dengan tanah, karena tanah juga kaya akan zat besi. Nah, plasenta dan ambing itu kurang efisien untuk memindahkan zat besi dari induk ke anak babi. Oleh karena itu bisa muncul, anemia terutama pada anak babi yang tidak berkontak dengan tanah tadi itu. Air susu induk biasanya memiliki kandungan zat besi yang rendah. Biasanya itu 1 sampai 2 miligram, sedangkan anak babi ini, memerlukan sekitar 7 miligram tiap harinya. Pemberiannya bisa dilakukan lewat oral atau suntikan.
Selanjutnya adalah pemberian tanda. Jadi, pemberian tanda ini ditujukan untuk mempermudah pencatatan administrasi seperti, apakah sudah divaksin, apakah sudah diberi obat cacing, berapa bobotnya, dan jenis kelaminnya apa, dan mempermudah seleksi. Pemberian tanda ini dapat diisi dengan lubang dari pemberian label di telinga atau pemberian tato pada leher. Lalu selanjutnya adalah tindakan kastrasi. Kastrasi, bisa bila dilakukan semakin awal, semakin bagus karena, bisa mengurangi stres pada anak babi, bisa mengurangi pendarahan, dan cara yang dilakukan itu lebih mudah. Dan kastrasi dilakukan bila tes-tes itu sudah turun semua. Perlakuan ini dilakukan agar kualitas daging itu lebih bagus karena ada penimbunan lemak di antara otot daging sehingga lebih empuk dan juga dapat membuat, daging itu tidak berbau. Kastrasi juga, membuat babi itu lebih jinak dan kastrasi ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu tertutup dan terbuka. Tertutup itu dengan testisnya itu diambil, diikat, atau dibiarkan hingga putus. Bisa juga dengan pemberian zat kimia melalui, suntik, tapi, hal ini itu bisa membuat stres dan infeksi, serta bisa memengaruhi pertumbuhan. Sedangkan bila cara terbuka ini dilakukan dengan cara pembedahan. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah yang pertama itu kandang. Pada saat baru lahir, baby itu memerlukan suhu yang hangat sekitar 35 derajat. Jadi, suhu kandang itu harus hangat, maka dibantu dengan, lampu penerangan sebesar 250 watt yang digantung kira-kira 70 sampai 76 senti dari lantai. Lalu yang kedua adalah zat makanan dan ransum. Memberi makanan ke anak baby pada waktu menyusu, eee, baiknya dimulai pada umur kira-kira 1 minggu agar anak baby ini bisa mengkonsumsi makanan, penguat yang cukup, sebelum produksi air susu dari induknya mulai menurun. Lalu yang ketiga adalah penanganan dan perawatan kesehatan. Eee, Anak baby juga harus diberikan pemberian vaksin sesuai kebutuhan dari daerah tersebut dan, obat cacing serta penanganan kesehatan bila terkena suatu penyakit. Lalu yang keempat, bagaimana bila induk mati atau induk menjadi kanibalis, bagaimana susu yang harusnya didapatkan anak babi ini bisa diperoleh. Jadi, anak kan bisa diberikan susu sapi atau formula, namun, dampak buruknya adalah tidak adanya kolostrum. Lebih baik jika diberikan kepada atau dititipkan ke induk yang lain dengan cara menempatkan, anak babi yang tidak memiliki induk yang bisa memberikan susu kolostrum di satu tempat yang sama dengan anak babi dari induk yang, akan dititipkan. Jadi, akan dibiarkan di tempat yang sama dalam waktu beberapa jam, lalu diberikan aroma yang sama, dan setelah itu induk babi yang dititipkan tadi bisa menerima anak babi yang perlu susu kolostrum ini. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.